Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Gufron, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Surabaya. Saudara, visi Spensi adalah terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, berlandaskan imtek, berkarakter dan berbudaya lingkungan, serta bebas narkoba. Sampaikan kepada Anda semuanya, salam bumi pasti lestari, adiwiyata bisa, adiwiyata mandiri pasti bisa, Surabaya bersih hijau nyaman, yes Jawa Timur, jaya jaya jaya, luar biasa. Aksi pengolahan sampah. Pada aksi pengolahan sampah yang pertama adalah pengolahan sampah organik melalui media komposting. Media komposting yang kita manfaatkan meliputi keranjang Takakura dan tong aerob. Untuk bahan-bahan media komposting kita juga dapatkan melalui aksi gerbek pasar Pabean. Saat melakukan aksi tersebut, kita bisa langsung memenuhi semua media komposting, termasuk keranjang Takakura dan tong aerob. Pada aksi pengolahan sampah organik selanjutnya adalah aksi pengumpulan daun kering yang dikumpulkan ke tong aerob untuk proses komposting. Aksi ini biasa kita lakukan sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai. Pada aksi pengolahan sampah organik selanjutnya adalah aksi pengambilan kompos yang terdapat pada lubang biopori. Aksi ini juga biasa kita lakukan sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya adalah aksi pengolahan sampah anorganik yang bernilai ekonomis, seperti pengumpulan sampah botol plastik, bungkus makanan, dan sebagainya. Sampah-sampah yang telah kita kumpulkan akan dijual lagi dan dikelola oleh bank sampah. Ini tanggapan dari Ibu Sumina selaku pembina tim lingkungan hidup SMP Negeri 11 Surabaya terkait pengolahan sampah yang telah kita lakukan di sekolah. Ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang kita lakukan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Yang pertama terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah kita lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, pengelolaan sampah organik kita lakukan melalui composting dengan beberapa media composting yang kita miliki. Ada Takakura sebanyak 14, kemudian tong aerob ada 14 juga, kemudian melalui rumah kompos kita memiliki beberapa rumah kompos ada 8 dengan ukuran 2 x 2 x 1 meter. Kemudian juga melalui lubang biopori kita lakukan pengelolaan sampah, composting sampah organik utamanya sebanyak 165 yang aktif. Selanjutnya adalah aksi penghijauan, pembibitan, perawatan. Pada aksi penghijauan ini, ketika siswa dan siswi melakukan aksi penghijauan dengan cara menanam 22 tanaman Lee Kuan Yew. Aksi tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan sekolah karena dapat memperindah lingkungan sekolah serta mengsejukkan udara sekolah. Selanjutnya, aksi pembibitan. Aksi ini ketika siswa dan siswi melakukan aksi pembibitan benih kangkung. Untuk aksi penanaman apabila pembibitan telah selesai. Selanjutnya adalah aksi perawatan. Aksi ini ketika siswa dan siswi melakukan aksi perawatan tanaman kangkung yang sudah ditanam. Aksi tersebut ditujukan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan baik. Inilah tanggapan dari Bu Sumina selaku pembina tim lingkungan hidup SMP Negeri 11 Surabaya terkait dengan penghijauan, pembibitan, dan perawatan. Kita memiliki program aspek di sana, ada aspek yang kita lakukan yaitu terkait dengan penghijauan, penanaman, pembibitan, dan perawatan. Kita lakukan pembibitan, kita punya kebun sayur, kemudian melalui juga hidroponik, kemudian ada program berlapis, bertanam di lahan yang sempit, pemanfaatan dari botol plastik untuk kegiatan media tanam, kemudian juga kita memanfaatkan tempat sampah terpilah bekas yang sudah kita pakai untuk program penanaman, kita masukkan di dalam pembelajaran sekolah RS Surabaya, juga program 5P. Selanjutnya adalah aksi konservasi air. Aksi ini kita lakukan dengan cara memanfaatkan air leri sebagai pengganti pupuk. Air leri tersebut kita dapatkan melalui warga sekolah yang memberikan air tersebut untuk kita manfaatkan. Beginilah tanggapan dari Bu Sumina selaku
selaku pembina Tim Lingkungan Hidup SMP Negeri 11 Surabaya terkait dengan konservasi air. Program atau aspek konservasi air, bagaimana kita memanfaatkan air yang ada di sekolah kita, terutama air yang masih bagus. Ini kita terapkan melalui penggunaan air leri. Jadi warga sekolah kita himbau membawa air leri, kita manfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian pemanfaatan AC, kemudian pemanfaatan ipal wudhu, juga pemanfaatan ipal air hujan. Selanjutnya adalah aksi konservasi energi. Aksi ini kita lakukan dengan cara mematikan lampu pada siang hari maupun mematikan kipas angin apabila tidak digunakan. Aksi ini kita lakukan agar tidak membuang-buang energi listrik dengan cara mematikan apabila sudah tidak digunakan. Selanjutnya adalah ketika siswa dan siswi melakukan kegiatan inovatif, yaitu mengecat tong sampah kelas dan pembuatan mading bertemakan lingkungan. Kegiatan tersebut ditujukan agar bisa mengembangkan kreativitas seni para murid serta meningkatkan kesadaran diri mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah aksi jejaring sosial. Aksi tersebut kita lakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk peduli kepada lingkungan dengan menggunakan media poster serta penjelasan secara langsung dampak dan manfaat dari peduli kepada lingkungan. Aksi tersebut kita lakukan di sekitaran daerah sekolah serta sekolah PAUD di sekitar. Inilah tanggapan dari Bu Sumina selaku pembina Tim Lingkungan Hidup SMP Negeri 11 Surabaya terkait dengan jejaring sosial. Ada kegiatan edukasi kampung. Nah, edukasi kampung kita lakukan, mengedukasi mereka, mengajak mereka melakukan kegiatan diet sampah plastik, kemudian kita lakukan penghijauan juga, pengumpulan minyak jelantah, dan seterusnya. Kemudian ada hal baru juga, kita mengedukasi, mengadopsi dari sekolah adik PAUD. Nah, ini sebelumnya tidak pernah ada nih adik PAUD. Jadi kita beri edukasi ke anak-anak yang masih PAUD itu masih kecil, kita bekali mereka, kita pahami mereka bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik. Kemudian ada lagi kita mengadopsi kali di depan itu, kali di depan sekolah. Kemudian ada di lapangan Sawah Pulau, lapangan Bikora, di sekitar Sawah Pulau, di sekitar Puskesmas kita lakukan kegiatan bersih-bersih edukasi. Selain itu kita buka kampanye di luar sekolah. Kampanye menyanyikan lagu Yel-Yel Lingkungan, mengajak mereka untuk melakukan kegiatan peduli dengan lingkungan, terutama kita lakukan di Jalan Sawah Pulau, kemudian dilakukan di Taman Sawah Pulau belakang situ, kemudian kita ajak adik-adik kecil untuk kegiatan juga. Sekian pembuatan video singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetap peduli dan jaga lingkungan sekitar Anda. Karena menjaga lingkungan bukan hanya sebagai angan-angan, melainkan sebuah tindakan. Sekian, terima kasih. Salam bumi, salam lestari.